Di video kali ini saya akan menunjukkan bahwa benar dari apa yang pernah saya sampaikan, bahwa dalam 2 bulan bakal peternak bisa mencetak tuh hampir 100 ekor populasi dengan modal 6 indukan. Oke bosku, simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan mengulas tentang kandang bakal peternak, yang mana pernah saya sampaikan bahwa tidak butuh waktu lama kita sebagai peternak skala rumahan pun bisa memiliki populasi ayam hingga ratusan ekor. Nah, di sini saya akan menunjukkan data dan faktanya, apakah benar dalam waktu 2 bulan seperti dengan yang pernah saya sampaikan terkait dengan perhitungan saya. Nah, itu nanti akan saya lampirkan data dan faktanya bahwa benar dalam kurun waktu 2 bulan saya memperoleh populasi itu 80-an ekor, ya hampir 100 ekor lah ya. Tapi sebelumnya saya mau menunjukkan bahwa kandang bakal peternak itu hanya bermodalkan 6 awalnya, karena saya juga ada nambah indukan 1. Jadi total indukan saya sekarang ada 7. Nah, ini 2 ya. Ini sesuai data aja bos, sesuai data faktanya aja. Ini 1 berarti 3 ya, itu 1, 4 ya. Ini 1, 4. Ini yang baru, ini baru saya warga baru lah. Ini BK bos, BK muda, belum pernah nelor nih. Ini babon muda 5 tambah 2 di sini. Ini 2 berarti indukannya 7, dan ini paceknya juga baru saya datangkan, dan ini pacek muda juga. Ini Gordon bos, gede. Jadi harapannya nanti ini pacek andalan, pacek legend ke depannya. Oke. Di sini saya mengungkap dulu data bahwa dengan 6 indukan, karena yang ini belum nelor, berarti kita hitung 6, karena yang berproduksi sejauh ini baru 6. Di sini saya ada mencatat dan sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Ini adalah regulasi pada saat penetasan telur ya. Jadi jumlah telur 99 awalnya, dengan jumlah telur 89 saya mendapatkan 5 kali tahap penetasan. Yang pertama 7, yang 7 itu yang di sana bos, tuh udah besar-besar 7 pertama. Kemudian tahap yang kedua itu ada 30, kemudian tahap ketiga itu ada 15, tahap keempat ada 18, dan yang terakhir itu ada 6. Dan populasi sekarang itu 13 ya, 13 ekor indukan ya, babon dan paceknya. Kemudian tambah 76 DOC, 76 anakan yang baru produksi tahap pertama, berarti total 89. Nah, sementara per periode tanggal 3 Juni itu jumlah telur 37 itu ada di dalam ya. Dan di sini itu masih ada yang masih masa broodingan,
ada 10 ekor, 11 ekor. Sisanya itu ada di sini. Ini yang paling banyak nih, bos. Ini yang umur kurang lebih 1 bulan. Dia ngap nih, bos, panas. Ini yang kurang lebih 1 bulan umurnya. Nah, kenapa ini saya tunjukkan? Sebenarnya ini contoh bahwa bakal peternak dengan kondisi skala rumahan, ya, dengan modal 6 pacek, 6 indukan, sekarang 7, ya, dengan 6 lah yang produksi kemarin. Saya menghasilkan dari 6 indukan itu saya dapatnya 76 DOC dari 99 telur. Oke, jadi sejauh ini kematian DOC di kandang saya itu ada 5. Jadi posisi 5 yang mati itu pun karena cacat dari mesin tetas, jadi bukan masuk di brodingan. Oh, yang masuk di brodingan itu ada 2, sempat saya masukkan di brodingan, tapi juga dengan kondisi yang sudah nggak memungkinkan. Jadi total ada 5 anak ayam hasil dari penetasan. Berarti kalau kita total dengan jumlah yang ada, kalau seandainya nggak mati, itu totalnya ada 81 yang menetas dari total 99 telur. Nah, ini yang membuktikan bahwa sampai sejauh ini perkembangbiakan populasi di kandang bakal peternak itu boleh dimasukkan dalam kategori sangat berhasil. Ya, catatannya yaitu tadi, bos, sampean ngeden aja. Ngeden itu tahu nggak? Ngeden itu maksain dikit lah. Punya kandang seperti ini. Oh sorry, ini ada panci bos, buat ngerendam ayam, ya. Punya kandang brodingan seperti ini minimal punya 2 dan kemudian punya mesin tetas. Nah, kemarin ada nanya, Bang, mesin tetasnya bikin sendiri? Ya, bikin sendiri. Saya buat sendiri itu, bos. Jadi totalnya itu ada, saya selama bakal peternak, ya, kurang lebih sekitar 5 tahun lebih bakal peternak, saya sudah membuat itu 3 mesin tetas. Yang satu itu diambil teman, kemudian saya buat lagi, oh sorry, sudah ada 4, yang 2 diambil teman. Yang saya buat lagi yang kapasitas 600 itu diambil teman. Kemudian ini yang kapasitas 80 sampai 100, kemudian saya buat lagi yang kapasitas 50. Jadi tujuannya untuk apa? Ini penting nih, bos. Pokoknya 2 ini, ya, mesin tetas sama brodingan ini jangan pernah lepas kalau sampean mau populasi di kandang sampean itu walaupun skala rumahan itu cepat berkembang dengan pesat. Tapi dengan catatan sampean harus bisa mengontrol biosecurity dengan baik. Nih contoh seperti ini nih, bos. Nih kering. Jadi ini walaupun hujan di sini, bos, sering banjir sini. Ini kalau hujan air sering penuh di sini. Tapi dia dengan mudah itu mengalir ke sana, kemudian terbuang ke sana. Nah, sementara untuk yang di sini ini sama sekali nggak berbau nih, bos. Nggak ada baunya sama sekali. Kenapa? Karena saya seminggu sekali menyiramkan probiotik, entah itu EM4, ya, yang saya beri gula, atau NTJ. Jadi NTJ itu 5 tutup botol, airnya itu 1 ember ini, itu saya tuang dari sini ke sana. Jadi ini alhasil pecerannya itu nggak bau, ya. Dan uniknya lagi itu hanya sebatas sampai di ujung sana ya, bos, di ujung dinding sebelah sana, ya, itu di ujung sana. Pas di luarnya itu kering. Jadi yang basah itu hanya sekitaran area di bawah kandang ini aja, di bawah kandang dari ujung sana ke sini yang basah. Keluar daripada samping ini, dari samping bangunan ini, itu posisinya udah kering. Nah, ini yang unik. Kenapa? Karena yaitu tadi kemampuan dan cara kita dalam mengontrol amonia dan bau. Ini nggak berbau sama sekali nih, bos. Ini padahal basah. Kalau siram-siram kita nih basah nih. Kalau hujan apa ini airnya muaranya ke sini nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita boleh punya ayam banyak dengan catatan
kita bisa nggak mengendalikan, atau minimal itu gini bos, kebanyakan tuh ya yang saya lihat di berbagai video sosial media, video sharing, baik itu apapun sosial medianya, platformnya ya, saya sering melihat kondisi kandang dari rekan-rekan peternak itu yang kalau menurut saya itu, saya nggak tahu ya, karena karakter orang itu masing-masing beda-beda. Kalau saya pribadi, saya itu sebenarnya orangnya suka kerapian. Jadi hal-hal yang menurut saya nggak enak dipandang itu segera saya singkirkan, saya tata rapi supaya enak saja gitu loh. Itu yang membuat kita itu betah di kandang. Jujur aja bos, saya dalam satu hari kalau saya mulai menekuni, artinya tidak ada kesibukan di luar, saya bisa ke kandang itu 4-5 kali sehari, bahkan bisa lebih. Kadang ya bercengkrama dengan ayam-ayam ini tadi, supaya ayam-ayam ini kan kenal tuh dengan kita. Nah ini salah satu contoh nih, ini yang mungkin nanti kita bahas nih, bagaimana membuat ayam-ayam usia seperti ini. Ini banyak yang masih bermasalah nih bos dengan ayam-ayam seperti ini. Kelihatannya sepele, tapi kalau disepelekan ini yang bahaya. Ini yang membuat kebanyakan peternak gagal panen itu gara-gara di usia ini. Tapi nantilah kita bahas di video yang lain. Ya, dan ini sebenarnya ada komentar, salah satu komentar yang juga mempermasalahkan ini gitu kan. Ya, di usia ini selalu bermasalah dia di usia seperti ini. Dan saya yakin bukan hanya satu orang atau 2 peternak saja yang bermasalah. Mungkin video yang lain kita akan bahas. Di sini saya hanya akan bersharing tentang kondisi terakhir, update terakhir di kandang bakal peternak. Dan di sini saya menunjukkan bukti bahwa sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan apa yang sudah analisa saya, jumlah populasi bakal peternak itu tidak pernah meleset. Ya, saya pernah mengungkapkan di video berikutnya keberhasilan bakal peternak itu sekian. Jadi karena apa bos? Karena selama tahunan saya sudah menggunakan mesin tetas ini, saya sudah tahu kemampuannya. Jadi saya bisa memperkirakan kalau saya masukkan telur sekian, itu paling mentok saya dapatnya DOC sekian. Jadi sudah ada ilmunya, sudah ada pengalamannya. Kenapa? Karena sudah didapat dari pengalaman selama bertahun-tahun. Nah begitupun sampean, kalau sampean membangun pengalaman sampean selama bertahun-tahun, sampean juga di luar kepala yang seperti itu tuh bos. Contoh seperti membesarkan DOC dari 10, kalau kebiasaan sampean buruk, sampean sudah tahu bakalan yang hidup berapa, bakalan yang mati berapa. Nah contoh seperti di bakal peternak, saya dari total 81 yang mati 5. Yang mati itu pun bukan kehendak saya, artinya bukan keteledoran saya sebagai peternak, tetapi karena memang bawaannya dari penetasan. Ya, 2 yang mati di broodingan, setelah saya turunkan sudah makin ini drop. 3 itu matinya di mesin tetas. Ya, ada yang sudah pecah, masih lengket dengan selaputnya, nggak keluar-keluar. Nah seperti itu ya, kurang lebihnya begitulah. Jadi artinya cacat lahir. Nah tapi sampai sejauh ini selama dia sudah menetas 100%, alhamdulillah itu semua urip. Semua hidup. Nah dari sinilah saya nanti akan menilai dari indukan mana aja yang menghasilkan anakan yang berkualitas. Itu bos. Jadi sampean juga selaku peternak juga, kalaupun nanti sampean punya rezeki buat punya mesin tetas dan broodingan seperti ini, itu jangan semua anakan dari indukan atau jangan semua telur dari indukan itu sampean masukkan mesin tetas kemudian sampean tetaskan dan sampean rawat. Sampean juga harus mempertimbangkan bos, kalau sekiranya dari pertumbuhannya lambat, kemudian dari ketahanannya terhadap penyakit juga lemah, yang seperti itu nggak usah ditetaskan. Jadi ini banyak faktor penyebabnya. Bisa jadi karena memang bawaan genetik dari babonnya, dari indukannya, bisa jadi juga karena pakan, bisa jadi banyak faktor lah intinya. Nah untuk ayam-ayam yang seperti itu, dari babon-babon seperti itu, sampean diuntungkan. Diuntungkannya apa? Sampean bisa jual telurnya. Nah seperti saya untuk saat ini indukan yang ini itu saya ambil aja telurnya tuh bos, sama yang coklat di sana itu tuh ya. Nah yang coklat di sana itu telurnya saya ambil aja, itu nggak saya tetaskan ya, hitung-hitung buat jamu lah buat saya.
Nah, kalau yang sisanya dari 1, 2, 3, 4, 5 indukan ini, insya Allah kedepannya tetap saya tetaskan. Oke. Nah, mungkin saya mau tahu nih, sampean yang lihat video ini, yang sudah punya mesin tetas dan brodingan, silahkan komen di bawah, bos. Dan buktikan benar nggak apa yang saya ucapkan ini, dan buktikan bahwa benar video ini itu juga sampean alami. Dan kebanyakan yang terjadi, bos, yang rata-rata peternak rumahan yang punya mesin tetas itu rata-rata kelabakan, bos. Kelabakan karena nggak nutup, yang ujung-ujungnya malah bingung cari pakan di mana ini, ya. Jadi intinya mungkin next saya akan bahas tentang pakan alternatif. Saya bahas pakan alternatif lagi ya, sekaligus juga kita akan bahas tentang ini ayam usia pembesaran seperti ini. Ini banyak utang video saya sebenarnya, tapi ya mungkin nantilah saya akan upayakan bisa terpenuhi semua, karena ini terkait banyak sekali teman-teman pemula ya. Karena dari 10.000, ini contoh, bos ya, analoginya, perbandingannya, dari 10.000 penonton bakal peternak, 8.000 itu penonton lama. Nah, tapi alhamdulillahnya ada 2.000 dari penonton baru. Nah, penonton baru inilah yang kebanyakan tuh peternak pemula baru, cari ilmu baru ya. Yang ada juga yang baru mau ternak ayam, mungkin baru kepikiran, mungkin baru terinspirasi. Nah, itu ada sekitar 2.000 penonton. Nah, saya berharapnya yang 2.000 ini, kalau sampean yang 8.000 yang udah pengikut lama, saya udah nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena sampean pasti sudah tahu. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya yang 2.000 yang pendatang baru ini, bos. Yang pendatang baru yang masih belum ngerti blas, atau punya pengalaman masih minim, atau masih membandingkan antara metode di bakal peternak dengan metode di kamar sebelah ya, mencari mana yang paling baik. Tapi sampai sejauh ini alhamdulillah pengikut bakal peternak dari sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang itu rata-rata alhamdulillah berhasil selama masih ternak ayam ya. Karena orang berhenti ternak ayam itu ada banyak faktor juga, bos, faktor kesibukan dan lain-lain ya. Karena kebetulan juga pada waktu itu pandemi, bertepatan dengan pandemi ya, alhamdulillah banyak yang berhasil. Kenapa? Karena fokus. Oke, bosku, untuk video kali ini semoga menginspirasi, dan semoga video ini bisa memotivasi sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri, dan semoga bakal peternak ini bisa menjadi pedoman buat sampean peternak pemula supaya tidak salah langkah ke depannya. Oke, itu saja dari bakal peternak kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak. Maju.